Ketahuilah inilah 10 pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Pertama, ketika orang merasa iri, dengki, dan ambisi. Kedua, ketika adanya amarah, syahwat, dan keras hati. Tiga, ketika suka mempercantik rumah, pakaian, dan perkakas rumah. 4. Setan akan masuk ke hati manusia yang sedang kenyang. 5. Ketika tamak terhadap orang lain. 6. Ketika terburu-buru, tidak berhati-hati, dan tidak memiliki keteguhan hati. 7. Ketika merasa cinta harta. 8. Ketika seseorang membawa orang-orang awam untuk fanatik terhadap mazhab tanpa melaksanakan amalan semestinya. 9. Ketika seseorang membawa orang-orang awam kepada pemikiran tentang zat Allah, sifat-sifatnya, dan masalah yang sebenarnya di luar jangkauan akal mereka. 10. Ketika berburuk sangka terhadap sesama muslim. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Apakah kamu sedang bersedih? Jika benar, dengarkan ini sebentar saja. Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Sudah taubat, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2687. Apakah dirimu orang yang suka tertawa terbahak-bahak? Jika iya, coba dengarkan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Al-Quran menggambarkan siksa neraka. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina karena berusaha keras menghindari azab neraka, lagi kepayahan karena dibelenggu. Mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 2-7. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Sungguh, janganlah berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jikalau saat ini kamu sedang tidak disukai atau sedang disalahkan, kamu perlu mendengar kata-kata Ali bin Abi Thalib ini. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Kamu harus tahu, inilah golongan pengikut Dajjal yang muncul pada akhir zaman. Satu Yahudi, yaitu orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70 orang. Dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. 2. Setan dan jin, mereka sangat senang membantu Dajjal dan menghancurkan muka bumi ini. 3. Pelaku seks menyimpang LGBT. 4. Pelaku perbuatan tercela. Kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal lantaran suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan memakan harta riba. 5. Wanita akhir zaman. Dajjal akan turun di Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. 6. Kelompok Khawarij, ia adalah sekelompok orang yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Apakah kamu sudah bersyukur hari ini? Jika belum, saya harap kamu mendengarkan ini. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Ketahuilah bahwa setiap manusia akan bertemu dengan jodohnya. Dikatakan ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan. Yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Inilah hal-hal yang harus diperhatikan saat ziarah kubur. Pertama, dilarang menangis disertai teriakan, bahkan sampai memukul-mukul pipi dan merobek baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya, berguling-guling, dan merobek-robek baju. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. 2. Dimakruhkan duduk di atas kuburan. 3. Dimakruhkan menginjak kuburan dengan kaki tanpa ada kebutuhan.
4. Diharamkan tawaf atau mengelilingi kuburan para wali. Sebaiknya yang dilakukan adalah berdiri di hadapan bagian kepala mayit, mengucapkan salam lalu berdoa. 5. Dilarang berniat mencari manfaat dari orang yang sudah meninggal. Semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya.